bernasabkan Muhammad ibn Ali bin Muhammad sahib al-Mirbat bin Muhammad sahib Mirbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Rumi bin Muhammad al-Nagib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin ibn al-Husain Sayyid al-Shabab Ahl al-Jannah bin Ali wa Fatimah al-Zahra Sayyid al-Nisa Sayyidat al-Nisa al-Alamin بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Mursalin. Nasab beliau menyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali yang terkenal sering disebut dengan Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau lahir di kota Tarim pada tahun 574 daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikisahkan dengan kisah beliau seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam satu baitnya dalam qasidah ainiyahnya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan wa banihi khassa imamuhum ustadhum syekh al-syuyukh al-arif al-mutawassi. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini wa banihi, di mana dimaksudkan yaitu putra daripada Syekh Muhammad sahib Mirbat, yaitu Sayyidina Ali, yang memiliki putra yaitu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau mengatakan khas imamuhum, yang dikhususkan sebagai imam, al-makhsus bil imamah. Beliau menjadi imam, menjadi pemimpin fi hadzal bait, di dalam rumah ini, yaitu rumah Nabawiyah, rumah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti rumah daripada para keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga disebut wal ustadziyah fi ahlil bait, dan juga sebagai al-ustaz, pemimpinnya ahlul bait, gurunya ahlul bait, sampai disebutkan nala rutbatul ustadziyatul uzma. Beliau ini sampai pada derajat ustadziyatul uzma, makanya disebut al-ustadz al-a'zam. Al-Ustadz Al-A'zam, bukan hanya sekadar ustadz seorang guru, tapi Al-A'zam, yang memiliki keketinggian di dalam derajatnya. Huwa awal man utlika alaihi hadzal laqab. Beliaulah orang yang pertama kali disebutkan dengan laqab Al-Ustadz Al-A'zam. Al-Jami' fi silsilati Bani Alawi, yang mana terkumpul di dalam silsilah rantai para keturunan Bani Alawi, ketika di saat beliau lama balagha ilaihi minal ilmi wal amal, disebabkan karena beliau sampai pada puncak dalam keilmuan dan juga amal. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini terkenal di zamannya alim yang luar biasa. Beliau hebat di dalam fan ilmunya, ya, bahkan di dalam ilmu fikihnya, sampai para ulama menyebutkan balagh darajah mujtahid mutlak. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fikih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas, seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Namun Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau tidak serta-merta untuk menjadikan madhab tersendiri, namun beliau tetap mengikuti di dalam fikih madhab Al-Imam Syafi'i, dan beliau juga menganjurkan para keturunannya, para anaknya untuk mengikuti madhab tersebut. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam juga disebutkan, ya, disebutkan li'annahu awal man hamala liwa'u tasawuf,
disebutkan dengan kata al-ustadzul a'zam sebagai guru yang paling agung, guru besar, di mana beliau ini adalah orang yang pertama kali membawa bendera tasawuf. Artinya beliau pertama kali mengibarkan bendera tasawuf. Dari ayahnya, dari kakeknya, semua membawa bendera tasawuf, namun yang berani untuk mengibarkannya yaitu yang pertama adalah al-Imam al-Faqih al-Muqaddam. Hawal bihi majra al-haya al-fikriyah. Beliaulah yang memindahkan daripada pemikiran, artinya membentuk pemahaman di dalam memikirkannya khilal asrihi, sebab kehidupan yang berada di zamannya di saat tersebut, sampai beliaulah yang dijadikan panutan di dalam berfikir, di dalam memikirkan bagaimana kemajuan zaman, keadaan zaman tidak merubah dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di dalam makna-makna perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang memahami dan membuka pemahaman tersebut di masanya, di zamannya, dan juga beliau yang menyampaikan kepada masyarakat, sehingga di saat tersebut al-Imam al-Faqih al-Muqaddam mematahkan pedangnya. Padahal di saat tersebut saat-saat penuhnya medan peperangan, banyaknya medan peperangan, banyaknya keadaan perang, hampir di seluruh penjuru dunia dalam keadaan peperangan, namun al-Imam al-Faqih al-Muqaddam beliau mematahkan pedangnya, menandakan, menunjukkan bahwa beliau ingin membawa syariat ini dengan keselamatan, ajaran agama ini dengan keselamatan. Maka dari itu ternyata jelas apa yang dibawa oleh al-Imam al-Faqih al-Muqaddam yang membuat hasil yang luar biasa, menjadikan dakwah yang luar biasa sampai kepada seluruh penjurunya. Beliau al-Imam al-Faqih al-Muqaddam Sayyidul Imam Ilm ulama la'alam, beliau yang memiliki keilmuan yang luar biasa, Qudwatul Arifin, teladannya para arifin, orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadzul Muhaqqiqin. Beliau adalah guru yang benar-benar mempraktekkan apa yang beliau sampaikan, beliau ajarkan. Dalilus salikin, penunjuk bagi mereka yang ingin berjalan di jalan Allah. Qutbud Dairatus Sufiyah, pemimpinnya para ahli sufiyah, Imam A'immatul Millatul Muhammadiyah, pemimpinnya para imam yang membawa bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu Ta'ifah al-Alawiyah, pemimpinnya kelompok Bani Alawi, yaitu Sayyidina Imam Al-Ustadzul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Syekhus Syuyukh, gurunya guru. Disebutkan Sayyidina Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat, yaitu Al-Faqih Al-Muqaddam. Dahulu Muhammad Sahibul Mirbat, kakeknya Muhammad Sahib Mirbat, kakeknya Imam Jami' li Jami'i Asy-Syekh Tariqah As-Sufiyah. Beliau adalah pemimpin imam yang mengumpulkan guru-guru di dalam Tariqah Sufiyah. Semua Tariqah Sufiyah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Sahib Mirbat. Wa asl mufarra' li akabir arbab al-haqiqah al-alawiyah nabawiyah. Dan beliaulah asasnya, pemulanya, pembesar daripada orang-orang yang mana memimpin di dalam kehakikatan Tariqah al-Alawiyah an-Nabawiyah, keluarga Nabi, keluarga Bani Alawi. Dan adapun Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, cucunya al-madhkur, Ustadzul Masyaikh al-madhkurin. Beliau adalah gurunya para masyaikh yang disebutkan di dalam tariqah-tariqah. Jadi hampir semua tariqah-tariqah mereka semua belajar
dan mendapatkan bimbingan langsung dari al-imam al-ustadz al-faqih al-muqaddam. Bal syekh kullu syekh wa imam kullu imam. Al-faqih al-muqaddam ini gurunya segala guru. Mereka para guru yang mengajarkan di dalam thariqah belajar langsung kepada al-imam al-faqih al-muqaddam. Dan para imam-imam ahli thariqah mereka pun belajar langsung daripada al-imam al-faqih al-muqaddam. Ini sudah derajat yang luar biasa sampai disebutnya syekhus syuyukh. Makanya disebut al-ustadz al-a'zam. Ustadz al-a'zam. Ustadz al-a'zam ini guru besar. Kalau kita bilang guru besar, kalau guru besar maknanya apa? Hadirin, hadirat. Kalau guru besar itu maknanya semua guru belajar darinya. Guru-guru belajar darinya, ini disebut namanya guru besar. Ya, al-ustadz al-a'zam. Saya pernah melakukan protes langsung ke pimretnya majalah Cahaya Nabawi, punyanya kalau nggak salah Ustadz Taufik Segaf ya. Itu pimretnya waktu itu masih kakak iparnya namanya Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf. Saya protes langsung waktu itu didampingi ayah angkat saya, Habib Husin bin Muhammad bin Ali As-Segaf tadi. Jadi waktu itu disebutkan bahwa makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih jauh di bawahnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, Al-Faqih Al-Muqaddam itu pemimpin para wali Mastur, Syekh Abdul Qadir Jailani pemimpin para wali Masyhur. Dan makomnya wali Mastur itu kalau nggak salah ya 1000 kalinya makomnya wali Masyhur kayak gitu. Nah, kalau seandainya Al-Faqih Al-Muqaddam ini sanatnya ke Syekh Abu Madian, Syekh Abu Madian ini cucu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, misalkan gini, panjenengan punya keturunan jenengan kemudian mengklaim bahwa nasabnya jenengan jauh lebih tinggi dibanding kakeknya Gus Fuad yang merupakan mursyid Thariqah Satoria. Sementara jenengan Khalifah Satoria yang sanatnya ke sini. Kira-kira kurang ajar nggak? Putra jenengan. Lah ini yang terjadi. Jadi Pak Alawi itu memproduksi sebuah. Ini tadi jenengan menyampaikan bahwa salah satu hal kenapa Syekh Abdul Qadir Jilani itu direndahkan seperti itu ada target untuk dalam tanda petik membunuh Syekh Abdul Qadir Jilani di Nusantara itu gimana? Karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini kan sangat masyhur, membumi, manakibnya, ajarannya, keturunannya sebenarnya kan. Kita ini kan mengenal rotib kan baru, mengenal Al-Faqih Al-Muqaddam kan baru. Ya kan yang dulu kan kita bacakan manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, Qutbur Robbaninya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah ini dengan Al-Faqih Al-Muqaddam ditonjolkan, Syekh Abdul Qadir Jailani seolah direndahkan. Ini kan seolah ingin menghabisi karakternya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena targetnya apa secara politis ini? Ya agar Pak Alawi lebih unggul dibanding kiai-kiai yang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya termasuk Thariqah Samaniyah itu kan diambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jailani juga. Iya gitu. Karena jadi, ini Sultanul Auliya banyak percabangan Thariqah yang melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ini Syekh Abdul Qadir Jailani makomnya di bawahnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Dihabisi. Maunya itu Thariqah itu cuma Alawiyah tok gitu yang ya. paling tinggi kan itu. Padahal itu malah kalau dari segi genealogi sanat itu sanatnya malah nggak mutabar itu ya berarti. Nah, artinya ada terputus juga. Memang mereka ahli terputus ini. Ya. Seandainya Al-Faqih Al-Muqaddam ini kemudian memang ke Syekh Abu Madian dengan jujur kemudian sanatnya ke sana ke Syekh Abdul Qadir, tidak ke bapaknya, tidak ke ayahnya, maka tetap beliau adalah pengikutnya Qadiriyah, mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani secara thariqah. Nah, ini yang harus diluruskan oleh publik. Dan ini saya yakin mewakili kegelisahan semua keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di Indonesia dan mungkin dunia. Ya. Karena ini klaim ini kan juga harus diluruskan. Sebenarnya siapa muridnya siapa ini kan dengan tawadhu ini kan akan barokah. Ya. Kalau kemudian mencoba untuk menegasikan, merendahkan saudara yang lain, apakah ini akhlak yang diajarkan di dalam tradisi keguruan keilmuan di dalam Islam? Kan tidak. Guru harus dimuliakan kan itu. Jadi intinya itu gini ya, Thariqat Alawiyah yang dimulai dengan Faqih Al-Muqaddam itu sebenarnya kan berapa generasi dari
dari Syekh Abdul Qadir Jilani, dan sebenarnya secara jujur itu sumbernya kan Syekh Abdul Qadir Jilani gitu. Dan hari ini sudah kita rasakan betapa Syekh Abdul Qadir Jilani itu direndahkan, diposisikan lebih rendah daripada Fakih Muqaddam yang cuma ngambil dari jalur Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri gitu ya. Jadi mungkin itu sudah canggah. Jadi anak, cucu, buyut, canggah, udek-udek ya itu. Tingkat udek-udek, masa udek-udek mengatakan itu mbak udek-udeknya lebih rendah dari ya itu. Mungkin itu bukan dari Fakih Muqaddam, tetapi dari generasi-generasi sekarang. Iya, dan saya duga ini kaitannya juga dengan nasab yang mulai abad ke-9 itu ya. Ini politik Belanda suluk grogronya. Saya yakin ini politik-politik dari kolonial yang ingin mengkaburkan satu untuk meninggikan yang lain, politik kooptasi lah. Iya. Yang ditinggikan yang palsu kan. Bahkan kemarin ketika Wagub Yaman ke Indonesia itu didampingi salah satu tokoh Ba'alawi yang sangat muhibbin kepada Al-Jilani. Nah, ini saya lupa nama Habibnya. Habib ini mendampingi Wagub Yaman yang Al-Jilani ke Indonesia, ini sangat muhibbin kepada Al-Jilani. Jadi demikian. Jadinya di Yaman sendiri itu tradisi ini tetap terjaga dan jujur gitu loh. Tapi di Indonesia ini kan nun sewu ya kan, orang hidung bangir cucu Nabi semua ya kan, ya seluruh Arab bangir kan, tidak semua jadi cucu Nabi kan gitu. Iya. Unta juga bangir. Lah, lama-lama unta diakui sebagai Dzurriyyatur Rasul. Jadi di dalam klan Ba'alawi itu sendiri tetap aja ada yang jujur, ada yang baik, yang tidak pernah mengaku dirinya sebagai Dzurriyyatur Rasul dan mengakui jalur tarekatnya itu ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan tidak pernah menyampaikan bahwa Fakih Muqaddam lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Tidak pernah. Memang faktanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu Sultanul Aulia, bukan Fakih Muqaddam kan gitu.